apa? Ya kalau alasannya kemarin itu saya Basul Masail di tempat saya itu kemarin belum ada hasilnya, masih semua itu masih ada dasar semua antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan itu semua kuat. Ya semua orang tuh kan ada dasarnya yang tidak membolehkan tes DNA antara bapak dengan anak kah? Atau tes DNA yang YDNA ini yang dia tidak membolehkan. Setahu saya yang YDNA mereka tidak ada komen. Iya, tapi kalau menurut kita kembali ke hukum fikih aja, nggih. Ke hukum fikih itu masih ada yang membolehkan juga ada yang tidak membolehkan atau tidak. Ini DNA-nya ini bukan masalah golongan darah. Sebentar, Bang Rauf, aku mau nanya dulu sebentar sama Bang TG. Bang TG. Nah. Bang TG. Ya, saya mau bertanya sedikit. Ketika ada seorang bapak menyuruh tes DNA dan akhirnya anaknya yang mengharamkan, menurut Anda itu siapa yang benar? Bapaknya apa anaknya? Bapaknya. Nah, berarti anaknya ini salah kan? Iya. Ya, berarti benar, berarti kata si Rizik berarti kan barang siapa yang mengaku sebagai suriah Nabi harus melakukan tes DNA, berarti perkataan anaknya yang mengatakan haram berarti salah toh? Iya. Menantunya. Ya sudah anak juga, menantu itu sudah anak, menantu itu. Ini, Pak, salah berarti ya menantunya itu ya. Coba tanya Bang Tiki, gimana pengalamannya sebagai muhibin? Jadi muhibin berapa tahun ini? Jadi gini kawan-kawan, kita sudah dapat kesimpulan dari muhibinnya bahwa fatwa anaknya yang mengharamkan untuk melakukan tes DNA itu ternyata salah. Yang benar adalah fatwanya Rizik. Barang siapa yang mengaku sebagai zuriat Rasul harus wajib hukumnya untuk tes DNA. Terima kasih Bang TG telah menjawab dengan kejujuran. Begini loh Pak Selalu. Rizik itu mengaku keturunan Nabi ke-37 kan gitu. Sementara Raja Brunei itu keturunan ke-45 loh. Berapa generasi yang hilang itu, bro? Nggih. Bang Tiki, boleh tanya nggak? Untuk selama ini jadi muhibin itu gimana, Pak? Kalau sekarang ya bukan sekarang aja, Bang. Dari kiai saya, mulai saya ngaji Alif Bata, Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, mulai sampai beberapa kitab guru-guru saya ya, ini domainnya guru-guru saya saja. Gak ada yang mempermasalahkan nasab Sadah Bani Alawi. Itu yang pertama, itu kan menurut saya pribadi. Kalau saya ada beda dengan kawan-kawan ya kan nggak apa-apa, saya kan juga nggak melarang Anda semua berbeda itu yang pertama. Maksudnya kalau kesahnya jadi muhibin itu loh, coba cerita, saya pengen tahu sih gimana kalau jadi kesahnya ya gini, kalau keluh kesahnya itu nggak ada. Yang namanya muhibbin itu kan hawanya atau auranya itu cinta. Yang namanya cinta itu tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Itu yang pertama. Sedangkan kita itu hari-hari ini kita termakan saudara-saudaraku semuanya. Jadi nggak usahlah kita bentur-benturkan. Tapi kalau istri mencintai istri orang itu nggak boleh, Pak. Tapi begini teman-teman, Ya. memang yang dinamakan cinta itu memang buta. Iya. Biarpun direndahkan, dihina, dicaci, dimaki, ya, dianggap tidak sekasta, tetap aja cinta. Susah. Iya. Ibaratnya tai kucing rasa coklat. Biarpun kita jelaskan, gitu. Biarpun kita jelaskan itu tai kucing bukan coklat, kata dia mah coklat aja. Yang penting gini. Ya susah. Saya itu tetap apa ya? Tetap di jalur para ulama lah. Ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama yang alim betul seperti Tapi kalau cinta itu kan otaknya, kalau orang udah cinta otaknya itu udah nggak waras lagi. Tapi kalau otak yang waras mikir. Kalau cinta saya itu sejatinya kan itu harus saling mencintai, harus saling menghargai, harus saling menghormati. Itu namanya cinta yang balance gitu loh. Ya ada feedbacknya. Ada yang cinta buta itu ya nggak peduli dia mau bener mau enggak, pokoknya gue cinta aja.
Gitu loh. Kalau saya cinta itu ya harus logika. Cinta itu sejatinya harus saling mencintai, idealnya seperti itu. Sayang menyayangi, hormat menghormati, harus saling, gitu loh. Iya, iya. Bagaikan satu jasad, kata Rasulullah tuh. Muslim itu bagaikan satu jasad. Apabila sakit satu, sakit semuanya. Iya, iya. Gitu loh. Iya. Yang namanya cinta buta itu ya seperti Muhyiddin. Walaupun direndahkan, di luar golongannya dibilang ulamanya aja dibilang ulama tai, apalagi dirinya lebih tai daripada tai. Kan gitu. Ulamanya yang kita hormati, yang kita muliakan, orang pribumi. Dibilang kiai tai yang berani menikahi Habibah, apalagi Saya kasih saran saja. yang bukan kiai, berarti lebih tai daripada tai gitu. Berarti kan dihinakan. Ulamanya aja istilahnya telapak kaki Habib yang kotor, yang maksiat, yang pejinah lebih mulia daripada kepala ulama-ulamanya aja digituin, ya kan? Berarti bagaimana yang bukan ulama, yang dikatakan istilahnya orang biasa lah, berarti lebih rendah daripada itu. Itu loh. Itu namanya cinta buta. Orang yang tidak pernah mencintai kita, yang selalu merendahkan kita, tapi kita cintai, itu namanya cinta buta. Itu loh. Tapi kalau saya pribadi masih waras, ya kan? Terkecuali saya udah elor otaknya, baru cinta buta. Tapi kalau saya nggak mau, sejatinya harus saling mencintai, balance, enak gitu loh. Kalau saling mencintai itu kan saling dukung-mendukung, saling bantu-membantu, saling memuliakan, saling menghormati, itu cinta. Minimal itu lihat-lihat juga, Mustafa. Udah punya istri apa belum? Jangan-jangan istrinya orang gitu loh. Kita juga dalam mencintai itu juga harus lihat-lihat gitu. Iya. Nggak ngasal. Jadi gini, Itu namanya termasuk salah mencintai juga. Istri orang dicintai. izin. Ini ya, seseorang itu mempunyai perspektif pandangan masing-masing. Jadi ya, kita memberikan kebebasan semuanya. Dalam arti semua itu ada dasarnya. Bang Kanjeng punya dasar, saya punya dasar, Bang Selalu punya dasar, Bang Tuan Baron punya dasar, semua itu punya dasar. Kita tetap dilandasi bil ilmu semuanya. Saya kasih analogi contoh saja, jangan dipotong dulu mohon saya. Saya berikan lagi contoh. Ketika dulu ulama-ulama dulu muta'aqab gini ya mutakhirin sampai hari ini, ada tidak yang bahkan gurunya Mbah Hamid Pasuruan itu semuanya ada keterikatan. Bahkan di Lasem, kalau jenengan semua tahu, di daerah Lasem Jawa Tengah itu biasa kok. Gini Bang TG itu omongannya bukan ilmu itu bodoh, itu omongan bodoh, itu goblok itu. Iya, orang kita Ya. mempertanyakan. Itu saya Jadi itu gini loh. omongan-omongan Gini, seperti Bang Bang TG. TG itu udah menjelaskan Bang mungkin TG. ribuan kali diulang Kalau lagi, Bang ulang TG lagi. mengatakan semua punya dasar, ya orang yang menyembah sapi loh, jangan ngomong semua punya dasar. Dasar itu diuji kebenarannya, itu baru namanya ilmu. Iya. Kalau mengatakan oh kiai ini dulu begini, kiai ini dulu begini, kiai ini dulu begini, kan mereka ini seperti gerakan-gerakan yang pernah dilakukan pada zaman-zaman awal abad Hijriyah, ya. Banyak pemberontakan terhadap kekhalifahan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi padahal mereka palsu. Seperti Bani Fatimiyah, dinasti Fatimiyah. Itu mereka menyusun kekuatan, menyusun pengaruh dengan mengaku sebagai zuriat Nabi. Akhirnya apa? Memberontak kepada kekhalifahan yang sah, sehingga timbul perang, yaitu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Jadi kalau mau berbicara ilmu ya, pengakuan itu harus diuji. Kiai Imad ini menguji, ya, Siapa yang menguji keabsahan ini. Siapa yang menguji? Sebutkan salah satu lembaga atau Al-Ashraf yang mengujinya. 2, sebutkan ulama yang ahli nasab mana yang menguji, suci menguji tesisnya Kiai Imad. 3, datang ke Rafidhah coba. Itu yang kemarin-kemarin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini loh ya. Tesis ilmiah. Kalau saya maaf ya ini masuk sebentar. Jangan ya. Tesis ilmiah jangan Kiai dibalik Haji Imad otakmu, yang mengujinya itu jangan ngebalik ya, sebentar Tiki. Otakmu jangan dibalik ya. Yang seharusnya yang mengaku itu yang membuktikan mana isbatmu. Apakah ada nakoba yang mengisbat? Kalau tidak ada yang nakoba apa yang mengisbat, kau saja kalau mau ngaku turunan Nabi Musa ya boleh aja, silakan ngaku turunan Nabi Musa. Tidak ada mengisbat kok. Nabi Adam. Iya kan? Nah, jangan kau tanya, coba buktikan mana nakoba yang pernah menolak kau sebagai keturunan Nabi Musa. Bukan gitu caranya, itu bukan ilmu, itu goblok namanya. Enggak. Yang bener itu. Seharusnya itu yang bersangkutan dites dulu. Pak Tege, itu Iya. Ashraf dunia mana yang menerima bahwa Ba'alawi itu zuriat Nabi? Tolong jawab Pak Tege. Keluar yang nggak ada Mbak yang nerimanya. Orang keturunan Fir'aun, dia cuma ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Dan cuma di Selamat Indonesia. datang kebenaran. Nah, kompak nggak ada yang menerima mereka bahwa mereka itu bukan zuriat. Iya. Gimana? Gitu, Emang begini Bang aja. Tiki. Begini Ya. saudara, itu di Robitoh Alawiyah emang ada ahli nasabnya. Siapa ahli nasab Robitoh Alawiyah? Wong mereka aja mengandalkan orang-orang pribumi seperti si Wapi, si Rumel itu kan, Abu Yakurtubi. Siapa ahli nasab di Robitoh Alawiyah? Nah iya. Kok yang dicari begini. pengakuan itu dari Rumel, dari Wafi. Wafi itu apa? Rumel itu ilmu apa yang dia dapat? Ya kalau dibandingkan dengan Kiai Imad, jauh. Kiai Imad punya karya tulis, ya, punya karya kitab. Dia bisa mengarang kitab 19 kitab. Sebagian besar juga berbahasa Arab. Sudah terbukti keilmuannya. Kalau Wafi, karya kitab apa yang ditulis sama Wafi? Kapasitas apa dia berbicara tentang ilmu nasab? Kalau ilmu Kiai Imad, kita bisa bilang, bisa mengakui dia punya kapasitas keilmuan. Sudah terbukti. Dengan Ini adanya yang mengakui keilmuan Kiai Imad itu yang mengagumi, yang salut dengan keilmuannya Kiai Imad itu Iya. para profesor loh. Para profesor. betul. Bukan Betul. sembarangan, Dan ini bukan orang isu ecek-ecek. Isu nasab Ba'alawi di Indonesia ini sudah sampai di Jazirah Arab, dan ulama-ulama di Jazirah Arab ini juga mengakui keilmuannya Kiai Imad. Karena dia berbicara berdasarkan sumber kitab. Bukan cuma ngaku-ngaku aja, saya keturunan Nabi Musa, saya keturunan Nabi Khidir. Bang TG juga boleh ngaku turunannya Nabi Khidir. Iya kan? Ya, Tapi Sebentar, Bang kalau Kembara. ditanya siapa Bang yang Kembara. mengisbat? Bang Ya, Tuan silakan. Izin sebentar. Itu ya, Bang Tiki kan ditanya sama mbaknya ini tadi, belum dijawab. Monggo Bang Tiki barangkali ingin menanggapi pertanyaannya mbaknya ini tadi. Adakah nakobah Ashraf internasional yang mengisbat nasabnya Ba'alawi? Monggo dijawab. Diam 1000 bahasa. Nggak ada. Kalau ada udah petang-tang peteng-teng di Monas. Kalau Selesai dia dari nggak bisa 3 tahun yang menjawab, lalu. Gini, Bang Usman, kalau dia tidak bisa menjawab dari pertanyaannya mbaknya ini, saya menanggapi dari narasi dia, apakah kurang alim ulama-ulama terdahulu katanya? Oh tidak,
saya tidak pernah menafikan bahwa ulama terdahulu itu sangat alim. Tapi perlu satu catatan. Ulama terdahulu tidak pernah mengisbat nasabnya Ba'alawi. Mereka hanya husnuzon. Karena apa? Mungkin terdahulu masih keterbatasan tentang teknologi. Juga masih keterbatasan dengan informasi-informasi tentang masalah nasab. Jadi begini Bang Tinggi. Selalu, Dan menanggapi. kalau dia masih menolak narasi itu, argumentasi itu dia masih menolak seperti itu. Coba begini aja, kalau Kiai Haji Imad tidak mengikuti ulama-ulama sebelumnya, nah Ali Aksakron itu dapat catatan nasabah Alawi mengikuti siapa? Kan ulama-ulama sebelumnya tidak ada yang mencatat Ubaidillah itu sebagai anak Ahmad bin Isa. Seperti itu. Jadi gini Makanya loh, Ali Aksakron itu diuji sama Kiai Haji Imad. Dari semua catatan-catatan Jadi gini. di Ali Aksakron itu, kenapa tidak ada yang mengikuti kitab-kitab nasab sebelumnya? Sedangkan kitab nasab itu kan harus berkesinambungan. ya, jadi gini ya. Iya, kan seperti Saya mengerti itu. loh. Jadi ulama-ulama terdahulu itu mereka itu bukan mengisbat atau mensahihkan nasabnya Ba'alawi, tidak. Mereka hanya husnudzon aja. Ya, tidak mau menolak dan tidak menerima ya. Seperti Sudah, Kiai biar- Haji Hashim Karena Asy'ari. apa? Kiai Haji Hashim Asy'ari itu menyebut syahid itu ke mereka itu cuman takriman wa takdiman, seperti menyebutkan Imam Ghazali disebutkan juga di situ sebagai syahid Imam Ghazali. Itu cuman takriman wa takdiman, seperti itu loh, bukan mengisbat. Kalau disebutkan mengisbat itu Imam Ghazali juga disebut syahid sama Syekh Hashim Asy'ari di kitab itu. Iya, Cobalah. kalau yang katakan di isbat itu harus ada lembaga yang mengisbat, Lah iya, gitu loh. lah iya. Bukan personal. Contoh Iya, begini, betul. Bang TG punya mobil tapi nggak punya surat, tapi satu kampung mengaku, oh iya bener ini mobilnya Bang TG. Apakah itu orang satu kampung itu suatu lembaga yang mengisbat bahwa itu mobilnya Bang TG? Kan tidak, ada lembaga kan yang mengisbat itu. Bahwa itu mobilnya Bang TG, yaitu kepolisian, yaitu Samsat. Ada terdaftar STNK-nya, BPKB-nya. Begitu dong. Tapi kalau orang sekampung mengatakan itu mobilnya Bang TG, kalau nggak ada surat-suratnya, ya bukan mobilnya Bang TG. Sama seperti juga nasab. Mau satu dunia ngomong itu bener nasabnya Ba'alawi, tapi kalau tidak ada lembaga yang mengisbat, ya nggak bisa dikatakan itu keturunan Nabi, keturunan iblis, iya mungkin. Begitu loh. Bentar kawan-kawan ya, ada tamu ini, tak sapa tamu dulu ya. Bang Usman di mute dicek, Bang Usman, suaranya yang menyampaikan itu agak. Assalamualaikum Bang Ansar. Ya, Ansar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Ansar, ada yang ingin sampaikan? Saya ingin masuk dari jenis lain, atau saya tidak ingin masuk perdebatan DNA para Habib ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa saya keturunan dari Timur Tengah, tapi tidak banyak lagi jumlah DNA-nya dari Timur Tengah karena nenek moyang saya kawin mawin dengan orang lokal. Saya dari Sulawesi Selatan, bapak-bapak. Wilayah saya di Kabupaten Pindrang. Hampir istri nenek moyang saya itu namanya bergelar Kapitan Arab. Namanya Abdullah Zamzami. Menikah dengan orang-orang dari dataran tinggi yang belum muslim waktu itu. Kira-kira 200 tahun lalu. Nah, yang mengekor di belakang namanya itu marganya namanya Zamzami. Terus kami sekeluarga itu sering ngomongin ini, tukar pendapat. Dari mana sebetulnya asal nenek moyang kami ini? Tapi pengetahuan banyak orang di keluarga mengatakan dari Timur Tengah. Kuburannya saat ini masih ada tersisa, sisa-sisa pemakamannya, itu batunya tidak ada di Sulawesi Selatan.
Jadi pagar daripada itu kuburannya itu saya tidak pernah ketemu karena saya pernah keliling ASEAN. Saya tidak ketemu jenis batu serupa, batu bata tapi bentuknya berbeda. Nah, menurut saya penasaran dengan nenek moyang saya ini karena saya tidak tahu persis. Jadi dari tadi saya ingin mendengar di Kumal ini, siapa tahu ada juga keturunan Arab atau keturunan Timur Tengah yang mengerti hal-hal begitu. Saya ingin Saya keturunan Arab, Bang. Ya, saya ingin bertanya. Jadi begini. Marga Samsami ini datang dari mana dia? Ya, terima kasih. Ya, kalau marga Al-Zamzani itu saya memang tidak pernah mendengar ya. Marga itu apa dari Hadramaut atau dari Yaman. Jadi memang di setiap wilayah Jazirah Arab itu memang ada kabilah-kabilah. Biasanya kabilah-kabilah itu memiliki nama. Ya. Misalnya ada yang dari Mesir, kabilahnya apa, ada yang macam-macam lah kabilahnya itu, ada marga-marganya, ya. Tapi marga itu di Mesir ada, tapi di Yaman nggak ada. Begitu juga di Jazirah di Mekah atau Madinah atau di Hijaz memiliki marga-marga. Nah, Al-Zamzami ini kita nggak tahu apakah itu marga dari Hadramaut atau dari Mekah atau dari mana, kita nggak tahu. Nah, alangkah baiknya kalau mau menelusuri bahwa abang ini ada keturunan Arab ataupun keturunan apa, itu sebaiknya tes DNA. Karena teknologi DNA ini sudah diakui dunia sebagai memang suatu sains ya, yang memang bisa dibenarkan kevalitannya untuk menelusuri genealogi atau keturunan-keturunan nenek moyang kita ke atas. Jadi kalau setelah tes DNA nanti ketemu haplogrupnya. Oh, haplogrupnya misalnya ini J1, berarti abang ini memang keturunan dari Arab. Atau mungkin nanti haplogrupnya O. O berarti abang ini seperti Kori. Kori itu L ya, L dari India. Nah, begitu juga kalau Kori LM20. Iya, Kori LM20 Bangladesh. Iya, Bangladesh. M2. Ya, tunggu, Ya, saya M20 potong dulu, Pak. dari Bangladesh. Saya ingin menjelaskan apa yang informasi saya dapat atau saya pelajari di SMP saya waktu itu. Saya pernah membaca ada satu koresponden. Nggak dengar itu suaranya di mute dulu Bang. Ada wartawan dari Aceh itu di belakang namanya Zamzami juga. Terus ada pemain catur Indonesia juga Zamzami. Jadi saya rasa ada juga dulu mungkin marga Zamzami ini. Jadi terakhir marga Zamzami itu melebur menjadi Al-Amudi kalau di Parepare dan beberapa di Ambon dan Surabaya. Kami tidak ini karena terakhir yang menikah sepupu sekali itu mama saya dengan bapak saya masih menikah sepupu sekali. Nenek saya yang melahirkan mama saya dan yang melahirkan bapak saya mama saya dengan itu juga menikah sepupu sekali. Istrinya Tuan Abdullah itu ada di 4 kabupaten bertebar karena dia bergelar kapitan atau kapten atau nahkoda sebuah kapal. Saya telusuri juga di catatan Belanda, di sejarah Belanda. Ada sepupu saya kuliah di sana, coba masuk di ini perpustakaannya, pendataannya, dia menemukan di salah satu pelabuhan di daerah Kabupaten Pindrang itu ada 9 orang Arab. Kebetulan dekat pelabuhannya itu memang di situ kuburannya nenek kami. Jadi ditelusuri di Belanda itu, oh ternyata 9 orang Arab ini dipimpin oleh kapitan Arab. Ibu saya bernama Syarifah Mas'ah. Jadi masih menggunakan nama Syarifah. Jadi kami semua sekeluarga penasaran semua sebetulnya. Bagaimana cara menelusuri ini nenek moyang kami ini. Terima kasih. Sebentar. Saya izin turun dulu ya. Saya izin turun, siapa tahu ada yang mau gantian. Ini si Macan ini kalau kentut di mikrofon tendang aja, host. Saya izin pamit ya. Turunin aja, host. Saya lagi di Assalamualaikum. jalan juga.
saudaraku. Ya, ya lebih baik diturunin lah, yang nggak ganggu kayak macan ini, nggak ada manfaat. Siap, nggak ada siap. manfaat. Sehat-sehat semua dia ya. nyimak di bawah Semangat, aja. semangat. Iya. Oke, siap. Nggak usah Makasih banyak. naikkan mukibin berusaha percuma, nggak ada manfaat itu. Ya, saya sambung lagi Bang Ansar. Bang Ansar begini, untuk supaya kita bisa menelusuri, sekarang ini ada teknologi DNA. Teknologi DNA ini kita pun yang sudah jelas-jelas ya keturunan Arab, juga banyak yang ikut tes DNA ini Bang. Kepingin tahu apa betul saya ini keturunan Arab. Jadi di keturunan Arab pun juga masih ada yang ragu-ragu juga, gitu loh. Iya. Nah, Iya. dengan adanya hasil DNA itu, kita semakin valid gitu loh. Oh, ini berarti kita benar dari Arab. Ada juga yang keturunannya itu dikenal sebagai orang Arab Yaman, tapi ketika dites ternyata India, bukan Arab. Iya, iya, iya. Padahal jalur keturunannya itu dikenal ini keturunan Arab, tapi setelah dites bukan Arab. Artinya mungkin dulu-dulu itu ada orang yang dari India kemudian